Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan yang sebelumnya. Kita membahas tentang himpunan buka dan himpunan tutup ya di bilangan real. Kemarin ada beberapa yang saya tanyakan ya terkait dengan himpunan buka dan himpunan tutup ya. Tiga. Oke, baik, kita lanjut ya. Sorry, saya masih ini nih. Oke, saya share screen. Sudah kelihatan share screen saya? Halo? Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Iya Bu, terlihat Bu. Ya, oke, baik. Nah, untuk karakteristik himpunan buka dan himpunan tutup, kayaknya kemarin saya memberikan tugas ke Anda untuk mempelajari tentang karakteristik dari himpunan buka maupun himpunan tutup. Ya. Nah, di karakteristik himpunan buka maupun tutup, coba perhatikan, kalau kita punya himpunan buka, F-nya himpunan buka di R, maka dua pernyataan ini ekuivalen ya. Jadi F himpunan buka di R, kalau saya punya barisan itu di F dan dia barisannya konvergen, maka limit barisannya di F. Gitu. Nah, beda dengan himpunan buka. Nah, himpunan buka tidak punya karakteristik itu. Ya. Karakteristik ini hanya dipenuhi oleh himpunan tutup.
Kalau himpunan buka, bisa saja barisannya di F dan dia konvergen, tetapi limit barisannya tidak konvergen di F. Contohnya apa? Contohnya kalau saya punya interval F A-nya gitu, interval 0,1. Ini kan himpunan buka ya. Nah, saya kalau punya barisan seper n plus 1, itu kan mulai setengah, sepertiga, seperempat. Ini kan masuk di sini kan. Ini di A. Kita tahu bahwa seper n plus 1 itu konvergennya ke 0. 0 itu bukan anggota A. Jadi kita bisa menemukan barisan di A yang dia konvergen tetapi titik limitnya tidak berada di A. Nah, beda dengan himpunan tutup. Kalau himpunan tutup itu menjamin bahwa limit barisannya konvergen, limit barisannya berada di F, kalau F-nya tutup. Ya. Nah, konsep ini, konsep limit barisannya ada di sini, ini adalah konsep completeness, yang disebut dengan completeness. Ya, completeness dari himpunan buka. Himpunan tutup, sorry. Nah, ada satu konsep lagi, yaitu tentang cluster point. Cluster point ini sebenarnya mirip-mirip dengan titik limit ya. Titik limit, tapi di sini bukan titik limit barisan. Nah, cluster point atau biasanya limit atau Federer point ini lebih pada titik di mana di sekitarnya itu ada tak hingga banyak. Ya. Jadi secara konsep kalau saya punya titiknya di sini atau titik kumpul, ya lebih pada titik kumpul ya. Kalau saya punya X di sini ada cluster point, maka kalau saya punya lingkungan di sini, maka di sekitar sini ada tak hingga banyaknya titik di F yang berada di sekitar X. Ya, ini kalau X-nya cluster point dari F, gitu ya. Titik kumpul. Jadi di sini seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ini ya, kalau ada gempa ini pusat gempanya di sini ya. Pusat gempanya di sini. Jadi persekitaran itu katakanlah dampak dari gempa itu ada tak hingga banyak titik yang terkena gempa dari X. Nah, jadi ini pusat, seperti pusat gitu ya. Oke, nah kalau kita punya himpunan tutup pasti di situ memuat semua cluster poinnya. Jadi kalau A-nya itu himpunan tutup, semua himpunan tutup di R, kalau F tutup, ya F tutup, jika F cluster point dari F ini termuat di dalam di dalam F, gitu ya. Kemudian kalau himpunan buka karakteristiknya sebuah himpunan dikatakan buka jika dia merupakan gabungan dari
countable many disjoint open interval di R, ya. Nah, ini sebenarnya dari definisi ini ya. Dari definisi himpunan bukanya. Jadi kalau kita punya himpunan buka, katakanlah G-nya himpunan buka, G-nya tidak kosong, maka kalau saya punya X anggota G, maka saya punya nah ini kayak kita punya AX itu A anggota R di mana A sampai X itu termuat di G, BX-nya itu B di mana X, B subset dari G. Karena G-nya itu buka, G-nya buka, AX dan BX nggak kosong. Ya. AX dan BX-nya nggak kosong. Ini mungkin Y-nya bisa dijawab sendiri ya. Karena di sini kalau kita punya G-nya buka, X anggota G, G-nya buka, maka ada interval IX, ya. IX-nya itu subset dari G, ya. Di mana IX-nya itu adalah X min epsilon, X plus delta. Nah, karena ini subset G, maka di sini ini ada elemen yang lain, katakanlah X min epsilon per 2 yang masuk di anggota G. Jadi ininya nggak kosong nih. Ya, ini nggak kosong. AX-nya nggak kosong, yang BX-nya juga nggak kosong. Kemudian AX-nya terbatas di bawah. Ya, kita bentuk himpunan AX-nya adalah infimum AX karena AX-nya nggak terbatas. Kok nggak terbatas, sorry. AX-nya bukan not ini ya. Oh, jika AX-nya tidak terbatas, maka AX-nya sama dengan min tak hingga. Ini sebenarnya yang ini keterangan yang ini itu keterangan dari ini. Ya. Jika AX-nya, ini kan bisa ada dua kemungkinan ya. AX-nya terbatas di bawah atau AX-nya tidak terbatas di bawah. Nah, tetapi kalau AX-nya tidak terbatas di bawah, ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Sehingga otomatis AX-nya harus terbatas di bawah. Demikian juga dengan alasan BX-nya harus terbatas di atas. Gitu. Nah, kita definisikan lagi IX-nya sama dengan AX, BX. Jelas bahwa IX-nya open interval. Ini ya, IX-nya open interval. Kita klaim bahwa IX-nya subset dari G. Dari sini, mulai sini ini adalah bukti klaimnya. Ini diklaim dulu, ditebak dulu bahwa IX-nya subset G. Yang ini, nah bukti bahwa bukti klaimnya. Nah, di analisis itu biasanya gitu ya. Jadi kita misalkan disuruh membuktikan bahwa barisan ini konvergen. Gitu. Katakanlah disuruh membuktikan bahwa barisan dari 1 min seper n konvergen. Nah, bisa kita klaim dulu bahwa barisan itu konvergen ke X. Barisan itu konvergen ke 1 gitu ya. Nah,
baru kita tunjukkan bahwa limit barisannya adalah 1. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kalau kita mau membuktikan sebuah pernyataan gitu, kita bisa klaim dulu. Gitu. Nah, kemudian di sini ada IY. Kalau X-nya tidak sama dengan Y, kita punya IX sama dengan Y. Atau IX iris Y sama dengan 0. Ya, sehingga apapun bentuknya, intervalnya itu hanya IX. Oke, untuk yang ini sebenarnya ada banyak sekali step untuk pembuktian yang di ini, ya. Pembuktian yang di sini. Kemudian ini nggak terlalu ini. Saya nggak akan bahas kantor set ya. Mungkin lebih pada, di sini. Oke, sekarang coba kita balik lagi. Saya tadi cuma sekilas sampai ke sini. Coba tadi. Ini kemarin sudah. Oke. Bentar. Saya lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu hasil tugas yang minggu kemarin. Oh, ini yang lama ya? Sorry. Oh, ini yang sebelumnya, yang deret, sorry. Yang kemarin saya ngasih tugas nggak ya? Cuman suruh belajar aja ya? Halo? Iya Bu, nggak ada tugas Bu. Oke, nggak ada tugas ya. Oke, coba kita balik lagi ke bukunya ya. Ini agak lumayan ini ya. Oke, coba yang ini tadi. Ini berkaitan dengan, ini tadi saya sudah singgung gitu ya. Himpunan A itu tidak tutup. Kenapa tidak tutup? Karena ada barisan yaitu ini, seper N. Seper N-nya konvergen ke 0, tetapi 0-nya bukan anggota A. Ya.
Tapi kalau saya tambahkan dengan nolnya, maka ini ada himpunan tutup. Nah, sekarang yang ini. Buktikan bahwa Q itu himpunan bilangan rasional itu adalah himpunan buka. Sorry. Bukan himpunan buka sekaligus bukan himpunan tutup. Ya. Neither nor berarti tidak dua-duanya ya. Tidak buka dan tidak tutup. Coba, mengapa dia tidak buka? Mengapa tidak buka? Tahu nggak kenapa tidak buka? Ntar saya pakai jemput aja deh. Coba Q ini adalah himpunan bilangan rasional. Ya, himpunan bilangan rasional ini tidak buka, juga tidak tutup. Tidak buka kenapa? Karena ada satu anggota Q, sehingga untuk setiap epsilon positif, saya punya satu min epsilon dan satu plus epsilon. Ini tidak termuat di dalam Q. Kenapa? Karena ada satu min epsilon per akar 2, ini bukan anggota Q, tetapi 1 min epsilon per akar 2 itu anggota dari 1 min epsilon, 1 plus epsilon. Ya, ini bilangan apa? Bilangan irasional kan? Karena di situ memuat akar 2. Ya. Jadi ada satu anggota bilangan rasional, tetapi satu itu bukan anggota, tidak ada untuk setiap himpunan bukanya, dia tidak termuat di dalam Q. Sekarang, ada nggak di sini yang bukan himpunan? Untuk mengatakan bukan himpunan tutup, kita bisa menggunakan ada barisan. Oke. Ada barisan di Q, tetapi sorry, bukan dulu ya. Konvergen, tetapi limitnya, limit barisannya bukan di Q. Bisa nggak kita nyari yang seperti ini? Bisa nggak? Bisa. Nyarinya apa? Anda cari barisan
barisan yang konvergen ke pi atau barisan yang konvergen ke akar 2. Tapi ini barisannya di Q. Nah, ini barisannya juga di Q. Oke, coba saya kasih waktu 20 menit untuk nyari. Nyarinya di buku kalkulus ya. Yang konvergen ke pi dan konvergen ke akar 2. Atau nyari di buku analisis real, di sini ada nih. Ya. Barisan bilangan rasional yang konvergen ke pi dan barisan bilangan rasional yang konvergen ke akar 2. Saya beri waktu 10 menit. Silakan. Kok 10, 20. Nggak cukup, nyari yang pi aja udah lumayan.
Halo? Apakah sudah dapat hasilnya? Halo? Saudara Hairunisa? Maaf Bu, saya belum dapat Bu. Dapat. Tadi coba sigma ini sama dengan apa? Coba cari di kalkulus nih. Salah satu aja dari sini. Direct harmonik ya Bu? Seper N itu. Seper n kuadrat sama dengan berapa? Jumlahnya bukan ininya, bukan deret harmonik yang saya tanya. Jumlahnya 2 bukan Bu yang seper N kuadrat. Jumlahnya berapa? 2. Buka buku kalkulus ya, punya buku kalkulus enggak? Kalau nggak cari di internet. Jumlah dari seper n kuadrat sama dengan berapa? 1 dikurang seper N pangkat N Bu. Hah? Sampai tak hingga loh ya.
Maaf Bu, yang sigma 1/n kuadrat itu kalau n-nya menuju tahingga, kalau dari 1 sampai tahingga itu 1 bukan Bu? 1? Dari mana 1? Kalau pakai integral dari 1/n kuadrat itu kan min 1/n. Kalau misalnya limit n-nya menuju tahingga dari 1 sampai tahingga berarti kan min 1/tahingga plus 1/1. Jadinya 1 Bu, bukan? Kalau mulainya dari 1. Oh ya? Itu kalau Anda pakai integral, itu artinya daerah di bawah kurva. Benar nggak? Di bawah kurva seperkuadrat. Tetapi tidak serta-merta sama dengan. Yang terjadi itu adalah kurang atau sama dengan. Bukan sama. Ibu, maaf, yang sigma 1/n kuadrat itu jumlahnya pi kuadrat per 6 nggak, Bu? Pi kuadrat per 6 apa pi per 6? Ini saya dapat dari internet sih, Bu. Dia pi kuadrat per 6 dari YouTube, Bu. Mungkin saya coba cari lagi, Bu. Nggak apa-apa, coba di itu aja. Yang jelas nanti tolong ini kembali, itu bisa konvergen ke pi itu bisa, gitu ya. Tinggal kita nanti dicari lagi. Salah satu dari 1/n, 1/n kuadrat, 1/n pangkat 1/n kuadrat, 1/n pangkat 4. Kalau yang genap, yang ganjil kayaknya enggak. Ya. Itu hasilnya akan memuat pi. Jadi nanti kalau konvergen ke pi, nanti tinggal di ini. Nah, sekarang yang konvergen ke akar 2. Gimana kalau kita mencari konvergen ke akar 2? Barisannya pakai barisan apa? Akar 2 itu bilangan irasional kan? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bisa nggak kita nyatakan akar 2 itu dalam bentuk desimal? Bisa nggak kita nyatakan akar 2 itu sebagai bentuk desimal? Halo? Dengeran nggak suara saya? Dengar, Bu. Oke. Akar 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk desimal nggak? Bisa ya, Bu? Bisa, tapi komanya itu Bu, apa ya? Kayak banyak Nggak gitu. berulang ya, tapi. Tidak berulang kan? Ya, tidak berulang, Tidak 1,4 berulang. cm. Oke. Nah, sekarang eh, kita bisa menentukan barisannya dengan menggunakan desimalnya. Cuman memang gini. Bentar. Akar 2 itu
merupakan akar dari persamaan apa sih? Persamaan kuadrat apa? X yang yang sama dengan akar 2 itu bisa lihat Google Jambat saya nggak? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Kita bisa menggunakan desimal. Desimalnya dari akar 2 ya. Akar 2 itu kan sama dengan akar 2 itu 1, berapa? 1,41421. 4 1,41421. Ini apa sih? Kok ada ini? Oke. Sama dengan 1,41 berapa? 421 421 35 35 624. 624. Ini kan dan seterusnya gitu ya. Iya, Bu. Nah, kita bisa membentuk barisan X satunya itu sama dengan 1. X2-nya sama dengan 1,4. X3-nya sama dengan 1,42. X4-nya sama dengan 1,421. X5-nya sama dengan 1,4213. X5-nya dan seterusnya. Jadi kita urutkan dari sini. Ya. Jadi kalau kita ini xn itu akan konvergen ke akar 2. Bisa menggunakan cara ini atau kita menggunakan barisan yang rekursif. Ya. Barisan yang rekursif saya X1-nya sama dengan 1 atau gitu ya. Bentar. Mungkin saya intro. Kita buat barisan yang ini A, saya pilih A, saya nggak tahu A-nya berapa gitu ya. Nah, X2-nya mungkin dipilih B gitu, X3-nya dinyatakan secara rekursif. Nah, kita tahu bahwa X kuadrat min apa? Min 2 sama dengan 0. Ini solusinya adalah X sama dengan akar 2 atau X sama dengan min akar 2. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita mau bentuk barisan rekursif yang nanti bentuknya ini. Gitu. Berarti kita bisa X susah juga ya. Ini nggak ada duanya. Dua bentuk X gitu. Kalau saya kalikan dengan X, ini kan X-nya sama dengan 0, atau gini ya, benar nggak? Iya, ada 3, Bu. Iya, benar, Bu. Jadi ada 3 di situ, ini itu sama dengan X pangkat 3 min
2x sama dengan 0. Ini coba-coba ya, saya nggak tahu apakah nanti konvergennya ke akar 2 atau tidak. Kalau saya ini berarti x dua x sama dengan x pangkat 3. 2x sama dengan x kali x kali x, gitu ya. Atau x sama dengan per 2, sorry. Saya nggak tahu jadi apa enggak nih. Bentar. Jadi saya buat X3-nya itu sama dengan nggak bisa juga ya. Kalau sini saya pakai X min 1. Jadi ini kalau saya kalikan, ini X pangkat, nggak jadi yang ini ya. Terlalu ini. Kayaknya nggak bisa. Oke, ini konvergennya ke 1, 2 min akar 2. Oke, kalau saya kalikan itu ada X pangkat 3. Ini X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi X kuadrat sama plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini 2x sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 2, gitu ya. Jadi kalau saya mau X X3-nya mungkin C gitu ya. Tapi ini belum tentu ini ya. Coba saya ketik ya xn plus 3 itu sama dengan x n kali xn min 1 kali xn min 2 plus 1 plus 2 dikurangi xn
plus 1, xn plus 2 plus 2 gitu. Nah, itu masih perlu diuji dulu ya. Apakah barisannya itu konvergen? Ya. Jadi perlu diuji dulu apakah barisannya konvergen. Ya. Kalau barisannya konvergen, maka dia limit barisannya katakanlah X memenuhi ini. Ya. Kalau memenuhi itu, limitnya bisa 1, bisa akar 2, dan bisa minus akar 2. Nah, tergantung nilai ABC-nya nih. Apakah nanti nilainya 1, akar 2, atau minus akar 2. Nah, itu membangun, salah satu contoh membangun barisannya ya. Ini disebut dengan barisan yang rekursif. Tapi ini memang belum fix. Harus diuji coba dulu. Ya. Atau dengan menggunakan yang tadi. Ya. Dengan menggunakan yang ini. Gitu. Atau, nah, saya buat X itu adalah A, itu adalah X anggota Q, di mana X-nya X kuadratnya kurang dari 2. Ya. Nah, saya bisa mencari barisan yang ada di sini nih. Barisannya katakanlah saya pakai X1 itu adalah anggota A dengan X1-nya itu kurang dari bukan kurang ya, sorry, saya ini X1-nya itu terletak di antara X1 kuadrat kurang dari kalau anggota ini berarti tetap aja bentar. X1 anggota A ini kan kalau X kuadrat dari kurang dari 2 di sini tuh ada akar 2 gitu loh ya, ada akar 2, nilai yang di A itu di sini nih, nilai A itu di sini yang bilangan rasional yang kuadratnya itu kurang dari akar 2. Nah, kita mulai mungkin ambil patokannya di sini nih. Ya. Bagaimana kita membentuk barisannya yang ada di sini, ngambilnya supaya nanti konvergennya ke akar 2. Mungkin mulainya dari X1 gitu ya. X1. Supaya mendekati ke akar 2, ngambilnya gimana nih? Ngambilnya gimana? Tapi harus masih ini ya. Oke. I see. Bentar. Ini aku tahu caranya. Yes. Dengan X1 kuadrat itu kurang dari
2 min setengah, bisa setengah gitu ya. Ini 2 min 1 ya, terletak di antara ini dan ini. Kemudian X1, X2 itu anggota A dengan X1 kuadrat itu terletak antara 2 min setengah sampai 2 min sepertiga gitu ya. Nah, dan seterusnya nih sampai Xn ya. Berarti Xn kuadrat itu terletak antara 2 min seper n sampai 2 min seper n plus 1 ya. Nah, ini barisannya monoton naik nih, monoton naik dan konvergennya ke akar 2, konvergen ke akar 2. Anda bisa buktikan yang ini ya, memilih barisannya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke, saya matiin dulu jamnya ya. Jelas dari ini tadi membangun barisannya jelas. Oke. Nah, kita kembali lagi ke saya tadi bukanya bukan yang ini, bentar. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya. Di sini ada titik interior. Ya, titik interior. Suatu titik X di R dikatakan titik interior dari A, ya, jika terdapat lingkungan buka. Lingkungan itu pasti himpunan buka ya. Lingkungan buka V, lingkungan dari X, sehingga V-nya termuat di A. Gitu. Nah, tunjukkan bahwa A subset R itu buka jika setiap titiknya adalah titik interior. Ya. Definisi himpunan buka tadi apa? Definisi himpunan buka apa? Yang di atas. Definisi himpunan buka apa? Nah, ini dari definisi himpunan buka nih. Ya. Definisi himpunan buka. Sebenarnya yang ini udah jelas dari definisi. Yang pertanyaan ini. Ini jelas dari definisi ya. Sorry. Mana tadi? Ini udah jelas nih dari definisi. Ini juga sama. Sorry, boundary. Boundary itu beda. Sorry, yang ditanyakan adalah
Suatu titik X dikatakan titik batas dari A jika untuk setiap lingkungan dari X memuat anggota di A dan memuat anggota di luar A atau A komplement. Jadi kalau saya gampangnya saja, kalau saya punya interval buka gitu ya, 0,1. Batasnya itu yang mana? Batasnya itu yang ini. Ya. Batasnya 0 dan 1. 0 adalah batas. Kenapa? Karena setiap saya ngambil lingkungan buka, saya bisa menemukan di sini anggota A dan sini bukan anggota A. Gitu. Ya. Jadi di perbatasan itu kalau kita punya lingkungan, itu lingkungannya ada yang di dalam A dan ada yang di luar A. Ya. Ini batas. Jadi batas dari interval tutup 0,1 ya 0 dan 1. Kalau batas dari interval tutup tadi interval buka ya. Kalau interval 0,1 interval tutup batasnya yang mana? Titik batasnya. Titik batasnya yang mana? Halo? Titik batasnya yang mana? Titik batasnya yang mana? Ini dengar nggak sih suara saya? Dengeran nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ngerti nggak sih yang saya jelaskan? Nggak tahu nih. Udahlah, kita akhiri aja. Kayaknya nggak semangat kalian belajar kok. Udah sampai di sini aja ya untuk hari ini ya. Kalau himpunan tutup kan batasnya 0 dan 1 ya, Bu ya? Ya, Kalau himpunan buka, tadi bedanya itu kurung bukanya ya, Bu ya? iya ini kan 0 dan 1-nya nggak ikut. Ini 0, 1-nya kan ikut di A. Tapi masing-masing ini akan menjadi titik batas. Kalau kalian nggak ngerti itu bilang gitu loh. Diem aja kan saya nggak ngerti itu maunya apa gitu. Berarti titik batasnya sama ya, Bu? Iya sama. 0 dan 1. Oh, baik, Bu. Untuk ini, Bu, soal yang sebelumnya. Tadi mau nanya sebenarnya, tapi udah lanjut ke pembahasan berikutnya gitu, Bu. Kalian nyela itu nggak apa-apa. Bilang aja Bu, nanya dulu kan nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyakan apa? Ini, Bu, yang 1/2 sama 1/3 terus sampai titik-titik menuju ke N gitu, Bu. Itu untuk 1/2, 1/3 nya itu dari mana ya, Bu ya? Saya Yang tadi mana 1/2? yang soal sebelum membahas daerah interval terbuka sama interval tertutup, Bu. Halaman berapa? Di Bartel atau di mana? Soal yang tadi yang A, terus yang X kuadrat kurang dari 2 gitu, Bu. Ya. Iya, iya bukan? Ya. Iya, iya. Ya. Ya, kenapa? Tadi Kenapa? di X kuadrat kurang dari 2 itu di akhirnya itu, Bu,
sampai ke titik-titik sampai ke N gitu. Saya belum tahu itu 1/2, 1/3-nya itu dari mana. Dari mana supaya nanti xn-nya itu konvergen ke akar 2. Hmm. Coba saya share lagi ya. Oh iya ini Bu. X1 elemen A dengan 2-1 kurang dari X2. Oke, ini saya mengumpulkan ya, A itu anggota bilangan rasional yang di sini kalau saya punya X kuadrat itu kurang dari 2 ya, kurang dari 2. Berarti X kuadratnya di sini kan banyak sekali kan di sini anggota bilangan rasional yang kurang dari X kuadrat. itu nanti kurang dari 2 X kuadratnya. Ya enggak? Nah, supaya saya membentuk barisannya nanti konvergennya ke akar 2, saya bentuk di sini 2. Di sini kan ada 2 min 1. Ini 2 min setengah. Di sini 2 min 1/3. Betul nggak? Oh, iya, Saya betul. nyari X1-nya itu di sini. X1 kuadrat terletak antara sini dan sini. X2-nya cari di sini. X2 kuadrat itu terletak antara sini dan sini. X3 kuadrat begitu dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ini konvergennya kemana nih? Xn kuadrat konvergen ke Kedua. X. Konvergen ke akar 2 kan? Kedua, sorry. X kuadratnya konvergen ke 2. Kalau X kuadratnya konvergen ke 2, maka X-nya konvergen kemana? Xn-nya konvergen ke Akar 2. Jelas nggak? Oh, iya Bu, baik. Jelas. Ya. Terima kasih. Jadi supaya itu konvergennya ke akar 2 gitu. Jadi untuk bilangan pembatasnya dibuat sendiri ya Bu? Iya, dibuat sendiri. Anda tidak harus membatasi ini 2 min 1, 2 min setengah, 2 min 1/3, terserah. Yang jelas Yang kalian harus penting bisa kurang menunjukkan dari bahwa 2. ini nanti konvergennya ke akar 2. Iya, terima kasih Berarti banyak Bu. tadi pembatasan misalkan min 1, min setengah, sepertiganya karena dia elemen bilangan rasional ya Bu ya? X-nya elemen Q ya Bu? Ini tidak harus 2 min 1 ya. Tapi yang jelas di sini harus bilangan rasional yang terletak antara ini dan ini. Pasti ada kan? Ya, Kenapa Bu. pasti ada? Antara A dan B pasti ada bilangan rasional di sini. Kenapa? Pasti ada. Kenapa? Anda sudah belajar Unreal kan? Kenapa? Karena bilangan rasional itu bersifat padat, dense. Ya, setiap dua bilangan real, saya bisa mencari di antara dua buah bilangan real tadi adalah bilangan rasional di dalamnya. Ya, ini padat di sini, padat, nggak ada celah. Gitu. Oke, sudah? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Berarti kalau misalnya bikin konvergen ke akar 3 juga bisa kayak gini ya Bu ya? Boleh, bisa. Nanti Anda bisa coba konvergen ke akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. Gitu ya. Tinggal kita mengkonstruksi barisannya aja seperti apa. Nah, ini tidak harus dari kiri ya, bisa dari kanan.
Anda bisa dari kanan di sini. Di sini 2-nya di sini. Nah, dari sini nih mulainya. Ini 2 plus 1. Ini 2 plus setengah. Ini 2 plus 1/3. Jadi ngambilnya di sini. Nah, nanti sehingga ini akan konvergen ke akar 2. Jadi tidak harus dari kiri, bisa dari kanan barisannya. Bisa monoton naik, bisa monoton turun. Jelas? Oke, kita lanjutkan untuk minggu depan. Mungkin yang berikutnya saya akan kirim video saja karena kayaknya nggak sempat ini ya. Senin ujian materinya sampai bab 11. Ibu mohon maaf, kan bab 11 subbabnya sampai 11.3 Ibu kalau nggak salah. Itu berarti sampai Ya, nanti itu saya terangkan sebagian, saya terangkan. Oh, Nanti gitu. saya kirim videonya. Baik Bu, terima Kalau kasih Bu. misalkan nggak ini ya sampai 11.1 aja. Berarti dari bab yang setelah UTS bukan, Bu? Iya, setelah UTS. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bu, saya jadi akhiri ya. ujiannya hari Senin, Bu. Hari Senin. Oh iya, Bu. Baik. Ya. Jamnya sudah saya konfirmasi, oke ya. Bu Tuti, jamnya udah oke ya. Teman-temannya udah setuju belum tuh? Untuk hari Senin, Bu, beberapa teman saya ada yang mengajar di sekolahnya gitu, Bu. Oke, Jadi, kalau sore jam jam 4? Jam 4 ya. Ya. Nanti saya tanyakan lagi ya, Bu ya. Oh iya, saya maunya Senin. Jamnya Senin. terserah. Mau Anda mau malam, mau ini boleh. Sepertinya Mau jam kalau 7 malam juga nggak apa-apa. Sepertinya memungkinkannya malam, Bu, karena Oke. Iya, Bu, malam, Bu, Nanti jam konfirmasi 7 ke saya malam, aja. Bu. Ya, silakan konfirmasi nanti Bu Tuti, konfirmasi ke saya. Jamnya jam berapa supaya saya setting di Google Classroom-nya sesuai dengan jamnya. ya, baik, Bu, siap. Oke. Baik. Selamat ini ya, selamat belajar ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu, baik. Mudah-mudahan nggak ada yang ulang ya. Iya, Bu. Saya nggak mau kalau ada yang Insyaallah. ulang. Doain ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.